Haleluya Tuhan. Haleluya, terima kasih buat semuanya Bapak. Haleluya Yesus, haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang
ibadah pada pagi hari ini, saya memohon untuk Ibu Erli. Untuk membuka ibadah pada pagi hari ini, saya serahkan kepada Ibu Erli. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kesempatan waktu yang terbaik bagi kami semua Tuhan. Untuk kami tetap masuk dalam hadirat-Mu Tuhan yang ajaib. Hadirat-Mu Tuhan yang sungguh kudus dan luar biasa Bapa. Urapi kami semua Tuhan, sucikan, kuduskan setiap hati, pikiran, jiwa kami Tuhan. Amin, Tuhan. Untuk kami tetap memuji-Mu, bersorak-sorai bagi Allah yang dahsyat. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, semua yang sepakat katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pada pagi hari ini? Kalau ada sukacita, mari kita melambaikan tangan, kita sapa Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai buat Tuhan, kita akan menyenangkan hati kita, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kasih Allah tak berkesudahan. Mari saudara, kita kembali mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan, menerima berkat-berkat dari Tuhan. Biarlah berkat yang kita terima nanti dapat memberikan sesuatu yang berharga bagi kita. Ada amin saudara? Haleluya. Engkaulah perisaiku, karena Tuhan adalah perisai di dalam kehidupan kita. Haleluya. Janjimu di dalamku
menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Sampai kapanpun ku tak bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Bapa tanpa Engkau Tuhan. Engkaulah perisai kami Bapa. Engkau yang menopang hidup kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Saya persilakan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Waktu selalu menopang, ku kan
kami merindukan sabda firman-Mu ya Tuhan. Setiap kami yang datang di pagi hari ini maupun yang online, Tuhan berkati setiap kami, sehingga firman-Mu yang akan ditaburkan, yang akan kami dengar, dapat menumbuhkan iman kami, kehidupan rohani kami, semakin hari semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu di pagi hari ini yang datang, sehingga mereka boleh melakukan firman-Mu dan menjadi berkat dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berikan hikmat, kekuatan, marifat dari Tuhan, sehingga firman-Mu dapat ditaburkan ke hati setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita bertemu kembali di ibadah kita ya. Dan di pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dalam Markus 3 ayat 35 sampai 41. Sekali lagi Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Nanti saya akan membacakan ayat yang ke-35 dan Bapak Ibu sekalian membacakan ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat yang ke-41 kita bersama-sama demikian. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bagian ini saja, sungguh luar biasa ya. Tuhan Yesus yang hanya dengan kata-katanya, hanya dengan kuasanya, dia dapat menghardik yang namanya ombak yang datang. Kalau kita memperhatikan kisah ini, ketika Yesus menyeberangi danau Galilea untuk bertemu kepada orang banyak pada waktu itu. Tetapi ketika dalam perjalanan menyeberangi danau Galilea, murid-muridnya dan Yesus sendiri mengalami yang namanya ombak besar di tengah lautan. Dan ketika Yesus sedang tidur, murid-muridnya ketakutan, khawatir, gelisah akan kehidupan mereka. Mungkin kalau kita saat ini juga seperti saat itu, murid-murid pada waktu itu mungkin kita juga gelisah, takut, khawatir, bahkan kita juga berpikir kehidupan untuk hari esok.
Tetapi kalau kita tadi membaca itu, ketika murid-murid membangunkan Yesus, Yesus berkata, "Di manakah kepercayaanmu itu? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya padahal aku beserta engkau?" Kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah percaya Tuhan sekalipun pasti ada yang namanya ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, apalagi untuk masa depan keluarga, anak dan cucu kita. Mari kita memperhatikan slide ini. Ketika Bapak Ibu memperhatikan slide ini, dari kita mulai bayi, remaja, dewasa, berkeluarga, bahkan kita nanti kembali kepada Sang Pemilik kehidupan kita. Apa yang terjadi? Pasti kita mengalami yang namanya badai kehidupan. Badai kehidupan itu bisa datang di dalam keluarga kita, rumah tangga kita, keluarga kita, bahkan orang-orang yang ada di dekat kita. Maka di pagi hari ini saya memberikan sebuah tema kepada kita. Are you ready? Apakah kamu siap menghadapi yang namanya badai kehidupan? Karena tadi setiap kita pasti mengalami yang namanya badai kehidupan. Tetapi kita tidak tahu kapan datang badai kehidupan itu dan kapan berlalu. Yang pasti badai itu pasti datang kepada setiap kita. Cuman kita tidak tahu kapan dia datang, kapan dia berakhir, dan kapan tidak datang kembali dalam kehidupan kita. Nah, jadi pertanyaan sekarang, apakah kita siap? Pertanyaannya lagi, apakah badai itu indah? Sekali lagi bersama-sama, apakah badai itu indah? Apakah badai itu indah? Mari kita periksa bersama-sama. Next. Tadi saya katakan, tak seorang pun luput dari badai kehidupan. Setiap kita tidak pernah bebas dari yang namanya badai kehidupan. Bisa datang sewaktu-waktu. Ketika kita lagi happy-happy, bahagia, keluarga kita diberkati, anak kita sekolahnya lancar-lancar saja. Tetapi di sewaktu-waktu itu, badai kehidupan itu bisa datang seketika. Seketika. Dia tidak memandang umur, tua, anak-anak, remaja, bahkan yang sudah berkeluarga. Lanjut. Beratnya kehidupan atau beratnya beban hidup kadang menyurutkan iman setiap kita. Kadang kalau beban itu berat, kita itu kadang menyerah, Bapak Ibu. Menyerah. Biarpun kita udah percaya kepada Tuhan, tetapi ketika badai itu menghadap kita, datang kepada kita, kita kadang, oh Tuhan, rasanya saya nggak mampu menjalani hidup ini. Keluarga saya berantakan, anak saya tidak sekolah, anak saya nakal dan segala macam. Kita kadang gelisah, takut dan khawatir. Jangan hanya sampai identitas kita orang percaya kepada Yesus, tetapi iman kita sepertinya tidak ada. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, beriman kepada Yesus Kristus bukan berarti kita bebas dari yang namanya kesulitan hidup. Percaya kepada Yesus bukan berarti kita lepas dari yang namanya badai kehidupan. Pasti kita alami dan kita tidak tahu kapan dia akan datang dan berlalu. Lanjut.
ujian terhadap iman akan membuktikan diri kita yang sebenarnya di hadapan Allah. Sekali lagi, ujian terhadap iman akan membuktikan siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Ketika ujian itu datang, apakah kita biasa-biasa saja? Menyerah pada keadaan. Ketika ada pencobaan datang, hanya berserah saja. Apakah itu yang Allah kehendaki? Ujian itu dapat membuktikan seberapa hebatnya iman kita, seberapa besar kekuatan kita untuk mengalahkannya. Poin yang pertama, kesadaran kita datang kepada Dia di dalam doa. Ketika kita tidak kuat, tidak mampu menjalani yang namanya badai kehidupan, apakah kita sudah sadar dan datang kepada Dia? Roma 12 ayat 12 berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jika tidak kita punya pengharapan lagi, kepada siapa kita datang? Kita berdoa dan datang kepada Tuhan. Karena tidak ada jawaban lain selain Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, tadi yang pertama, kesadaran datang kepada Dia dalam doa. Yang kedua, nikmati kuasa-Nya melalui firman-Nya. Nikmati kuasa-Nya melalui firman-Nya. Di dalam Ayub pasal 6 ayat 11 mengatakan demikian. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Ayat 12. Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Ketika kita melihat dari belakang lagi kisah kehidupan Ayub. Kisah kehidupan Ayub. Dikatakan di situ di dalam Ayub, dia adalah orang yang saleh, orang yang hidup benar di hadapan Allah. Tetapi tiba-tiba dia mengalami yang namanya badai kehidupan. Ekonominya digoncang, keluarganya digoncang, bahkan istrinya sendiri berkata, masih bertekunkah engkau kepada Allahmu yang demikian? Tetapi dia berkata, hei perempuan gila, kamu mau menerima yang baik, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Tetapi kalau kita melihat lagi kisah kehidupan Ayub, kalau kita membaca di dalam ayat 6, pasal 6 ayat 10 di situ dikatakan, itulah yang masih merupakan hiburan bagiku, bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan, yang tak kenal belas kasihan, sebab aku tidak pernah menyangkal apa? Firman. Dia tidak pernah menyangkal firman. Dia tidak pernah menyangkal Tuhan. Biarpun dia mengalami yang namanya badai kehidupan. Kalau kita melihat lagi ending dari kehidupan Ayub. Di pasal 42 di situ dikatakan. Yang dahulunya kehidupan Ayub dilipat gandakan oleh Tuhan. Berkatnya 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena dia hidup taat dalam firman-Nya Tuhan. Bagaimana dengan kita? Yang tadinya kita hidup mewah, yang tadinya kita baik-baik saja, anak kita lancar-lancar saja sekolahnya, tiba-tiba gagal di tengah jalan. Apakah kita pernah mempunyai iman seperti seorang Ayub?
Di situ dikatakan dia orang paling terkaya di tanah Uz pada waktu itu. Tidak ada saingannya. Tapi tiba-tiba badai melanda hidupnya. Tetapi Alkitab mencatat dia tidak pernah menyangkal firman Allah. Dia tetap bertekun di dalam firman-Nya. Sehingga kehidupan Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Poin yang ketiga, ketika badai kehidupan melanda hidup kita, apakah kita sudah memiliki yang namanya iman, pengharapan, dan kasih? Di dalam Roma 8 ayat 35 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari siapa? Kasih Kristus. Ketika apa? Ketika kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam Roma 5 ayat 2, di situ dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Biarpun kita mengalami yang namanya goncangan hidup. Biarpun kita mengalami yang namanya tadi Roma katakan penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Yang penting kita mengimani, punya kasih, punya pengharapan kepada Dia yang penuh dengan pengharapan itu sendiri. Kesimpulannya adalah begini. Apakah badai itu indah? Ini jawabannya. Iman tidak akan bertumbuh tanpa apa? Ujian. Ujian adalah apa? Pupuk dalam pertumbuhan dan pendewasaan iman orang percaya. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Satu kisah. Kalau kita memperhatikan anak-anak sekolah itu enggak naik kelas kalau tidak ada ujian. Jadi ada istilahnya ada tes yang harus dilewati oleh anak-anak sekolah. Ketika dia mau naik kelas 3 dan sebelum dia naik kelas 3 harus dia melewati yang namanya ujian. Begitu pula dalam kehidupan kita, dalam kerohanian kita. Kita diizinkan Tuhan untuk mengalami yang namanya penderitaan, pencobaan, penganiayaan. Tetapi apakah kita sudah mempunyai iman, pengharapan, dan kasih kepada Dia? Hidup kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan dewasa di dalam Kristus Yesus ketika kita boleh mengalami dan melewati yang namanya ujian. Jangan sampai di tengah-tengah ujian itu kita menyerah. Di tengah-tengah badai itu kita menyerah. Tetapi kekuatan kita hanyalah kepada Allah, Yesus Kristus yang memberikan kehidupan kepada kita. Sekali lagi saya ulang, yang bagian yang terakhir tadi, iman tidak akan bertumbuh tanpa ujian. Ujian adalah pupuk dalam pertumbuhan
dan pendewasaan iman orang percaya. Saya mengundang pemain musik, kita akan menyanyikan rapnya saja. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Di tengah-tengah ujian yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, apakah kita percaya bahwa kekuatan kita hanyalah kepada Allah saja? Mari setiap kita yang hadir di pagi hari ini, kita hanya berserah kepada Allah dan meminta pertolongan dan kekuatan kepada Dia. Untuk itu saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu. Refnya saja, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Haleluya Tuhan. Kalau kami bisa melewati yang namanya badai ujian dalam hidup ini, itu adalah sebuah anugerah bagi kami semua. Anugerah yang boleh kami alami, kasih yang setia yang boleh kami rasakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang selalu menolong kami, menjaga kami. Bahkan sehelai di rambut kami pun Tuhan tahu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Selai rambut tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Selalu menjagaku. Dia menyenangkanku Dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan yang selalu menolong kita. Selalu menolongku. Badai dalam hidup ini Tuhan izinkan untuk kita alami. Kita berserah kepada Dia yang memberikan kekuatan, pertolongan bagi kita semua. Hanya Dialah harapan kita. Hanyalah Dia jawaban hidup kita. Tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menjagaku. Dia mengenalkanku, peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Mari datang kepada Dia. Minta kekuatan di tengah-tengah kelemahan dan kekurangan kita. Hanyalah Dia jawaban hidup kita. Hanyalah Dia harapan kita. Oh yes. Akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Selalu menjagaku. Haleluya. Haleluya. Dia mengenyangkanku Amin. dan
helai di rambut kita, Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh Tanpa seizin-Mu, Tuhan. tanpa seizinmu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, Amin. selalu menjagaku. Dia menyenangkanku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh menikmati persekutuan dengan firman-Mu. Tuhan izinkan kami mengalami yang namanya ujian, badai dalam hidup ini. Itu adalah seizin-Mu Tuhan. Kami punya iman, pengharapan dan kasih kami hanya kepada Yesus. Mungkin jemaat-Mu yang saat ini Tuhan sedang mengalami yang namanya badai hidup, penderitaan, kesusahan. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, perlindungan kepada mereka. Berikan kekuatan ilahi daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga boleh mereka mengalami yang namanya damai hidup. Dan hidup mereka boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Engkau tahu setiap pergumulan mereka. Engkau tahu setiap rancangan masa depan mereka. Dan mereka hanya berharap dan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu diberkati firman Tuhan. Jangan lari kalau badai ujian menimpa kita. Tetap gandol Gusti. Amin. Tetap percaya. Dia berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Ya, jangan ujian datang, pencobaan. Wis dak gereja-gerejaan. Dak Tuhan-Tuhanan. Kalau engkau ndak setia, keselamatan Endo tidak akan terjadi. Tetap setia dan percaya. Imani Yesus adalah satu-satunya penolong yang ajaib. Amin. Belajar setia, iring Tuhan. Apapun yang menimpa kehidupanmu, Tuhan pasti menolong, menguatkan, dan memberikan jalan kemenangan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk doa jemaat ya. Pak Imam telah menyelesaikan operasinya dengan baik ya. Kemarin minggu kami sudah jalankan persembahan kasih, persembahan mendapat 1.600.000, 1 juta sudah disalurkan. Terima kasih
kepada Bapak Ibu yang sudah bersama-sama membagikan berkat. Bahkan Bapak Ibu yang sudah menengok juga hamba-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Ayo tetap setia iring Tuhan. Amin. Badai boleh melanda engkau. Kalau itu seizin Tuhan, membuat imanmu makin bertumbuh, dewasa di dalam takut akan Tuhan. Jangan badai datang ngambul, ndak gereja-gerejaan, ndak pelayanan, tapi ayo tetap setia. Orang yang setia sampai akhir, Matius berkata, mereka akan diselamatkan. Tuhan memberkati, kita bangkit. Angkat tanganmu. Ketika Tuhan mengangkat tangan, Dia turun tangan menolong engkau. Amin. Bapak surgawi, engkau ada di sini. Engkau melawat mereka yang di rumah. Kami percaya engkau penolong yang ajaib. Engkau tidak pernah tinggalkan kita yang sungguh-sungguh menaruh pengharapan iman kasih-Nya kepadamu. Mereka akan dimerdekakan dengan Roh Kudus menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Sehingga waktu badai datang, mereka tetap yakin Tuhan penolongku. Seperti Ayub berkata, aku tahu Tuhanku hidup, bukan kata orang, tapi lewat imannya kepada Yesus, janji digenap. Pulang ke jemaatmu dengan iman yang makin teguh. Tuhan memberkati mereka. Usaha, pekerjaan, kesehatan, terlebih iman, harap kasih-Nya kepada Tuhan semakin mantap. Berkat yang daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tetap pakai protokol kesehatan. Jangan keluar dari rumah tanpa pakai masker.